Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa khalaqal insana min sulaiman ma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema pendidikan anak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perhatian lainnya yang Islam tunjukkan terkait dengan pendidikan anak, yaitu Rasulullah menganjurkan agar orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberi pengaruh terhadap anak, sehingga banyak riwayat yang menjelaskan Rasulullah berubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan Islam. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan cara mendidik anak laki-laki dengan rasa sayang dan penuh kesabaran, tidak membentak tetapi tegas dalam urusan agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan terbaik yang tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara beribadah dengan benar, namun beliau juga mengajarkan bagaimana mengatur suatu keluarga hingga negara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun cara yang dianjurkan agama kita dalam mendidik anak adalah: yang pertama, mengajarkan tauhid. Tauhid adalah pondasi agama Islam yang paling penting dan utama. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid kepada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu lib'anihi wa huwa ya'isuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang berat. Kemudian yang kedua, mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Kita tidak ada yang kita kenal ketika lahir selain dari ayah dan ibu kita. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh adab dan akhlak yang dapat dijadikan fondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka nantinya. Ada banyak macam adab, etika, dan akhlak yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita, seperti adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, adab dan akhlak kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada orang tua yang lebih tua, akhlak kepada teman sebaya, bahkan akhlak kepada orang yang lebih muda. Itu semua adalah akhlak dan adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian ketiga, mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama kepada anak sedari dini adalah suatu yang sangat efektif dan penting. Karena hal ini dapat dilakukan dengan cara selalu mengajak anak-anak dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Selain dari memerintahkan anak untuk ibadah kepada Allah, kita juga harus mengajak dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita.
Jika anak terbiasa beribadah sejak dini, maka kebiasaan itu pasti akan terbawa-bawa sampai mereka tumbuh besar dan menjadi dewasa. Kemudian yang keempat, mengajarkan ibadah. Memperkenalkan agama kepada anak sejak dini dan memberikan teladan yang baik. Anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita didik dan kita jaga, karena hal itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Salah satu kewajiban kita adalah memberi keteladanan yang baik. Keteladanan akhlak yang mulia akan sangat bermanfaat dan menumbuhkan dan membentuk karakteristik anak agar sejalan dan searah dengan tuntunan dan ajaran Islam. Maka dari itu, janganlah memberikan contoh-contoh yang buruk kepada anak kita. Sebab itu akan membekas dalam pikiran dan benaknya. Apa yang mereka lihat, maka itu yang akan menjadi landasan mereka dalam berakhlak. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.